Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saat teduh kita terambil dari Yesaya pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Tapi saya membacakan bagi setiap kita ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari kediamanku dengan tetap tenang, seperti tenangnya hawa panas terik di tengah hari, seperti kabut dari embun di panasnya musim menuai. Saya mengulangi sekali lagi ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari kediamanku dengan tetap tenang, seperti tenangnya hawa panas terik di tengah hari, seperti kabut dari embun di panasnya musim menuai. Saudara sekalian, kitab Yesaya secara khusus pasal 18 kalau kita melihat secara utuh, di sana berbicara tentang bangsa-bangsa yang sedang bergerak penuh rencana politik dan juga strategi. Tapi tidak hanya berhenti pada bagian itu saja, ada juga kegaduhan, ada juga ancaman. Nah, Bapak Ibu, secara manusiawi situasi yang seperti itu justru menimbulkan yang namanya kepanikan. Tetapi di tengah-tengah semua kegaduhan, semua kepanikan yang ada, Tuhan berkata sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu aku akan menjenguk dari kediamanku dengan tetap tenang. Kita boleh melihat Bapak Ibu, bagaimana Allah tidak panik, Allah tidak tergesa-gesa, dan Allah tidak pernah kehilangan yang namanya kendali. Allah tetap berdaulat di tengah-tengah situasi apapun itu. Bahkan digambarkan seperti panas terik di siang hari, berbicara mengenai suatu kestabilan. Dan juga seperti embun di musim yang menuai, berbicara mengenai sesuatu yang sangat lembut, tenang tetap bekerja dalam waktunya. Saudara sekalian, seringkali dalam hidup ini kita itu mungkin bisa digambarkan mirip sebagaimana ditulis di dalam pasal yang ke-18. Mungkin ada banyak tekanan-tekanan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, bahkan kecemasan demi kecemasan. Kita gelisah, mungkin kita ingin Tuhan segera bertindak. Bahkan mungkin kita akan bertanya, mengapa sih Tuhan kok engkau diam saja dengan keadaan yang ada? Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita, diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi ketika Tuhan dikatakan itu diam, berarti Ia sedang bekerja. Mungkin tidak pernah kita sadari atau pahami. Diamnya Tuhan bukan berarti tidak peduli. Tenangnya Tuhan bukan berarti Dia tidak bekerja. Tuhan sedang menjenguk, artinya Ia melihat, Ia memperhatikan, dan Ia juga mengawasi. Dan tidak ada satu hal apapun yang luput, yang lepas dari pandangan Tuhan. Saudara sekalian, mari saat ini kita belajar untuk tenang, karena Allah kita adalah Allah yang tenang. Dan bukan hanya itu saja, namun kita juga percaya kepada Tuhan, percaya kepada waktunya Tuhan. Karena Tuhan bekerja menurut waktunya dan caranya sendiri, bukan waktunya dan caranya kita. Dan kita juga sebagai orang percaya mengundang Tuhan untuk senantiasa membuat kita semakin hari semakin percaya penuh kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk hidup semakin hari di tengah-tengah banyaknya kecemasan, ketakutan, kita tetap tenang, percaya kepada Tuhan yang berdaulat itu hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena saat teduh pada pagi hari ini mengingatkan kami, di tengah-tengah begitu banyak kecemasan, di tengah-tengah begitu banyak hal yang terjadi, kami diajar untuk tetap tenang dalam segala hal yang terjadi. Karena Engkau adalah Allah yang tenang, Allah yang berdaulat, yang senantiasa bekerja. Meskipun mungkin kami tidak pernah mengenali bagaimana Engkau bekerja, namun kami percaya bahwa Engkau bekerja berdaulat atas segala hal yang terjadi. Tuhan, tolong setiap kami agar dalam hal apapun kami senantiasa bersandar penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga bersyukur pada hari ini saudari kita Ibu Jain boleh berulang tahun. Mari bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Ibu Jain boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupannya dari tahun demi tahun.
hari demi hari, waktu demi waktu sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau boleh memberikan kesehatan, kekuatan sampai pada hari ini. Dan biarlah di hari ulang tahunnya ini Ibu Jayen boleh semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pasangannya, suaminya, dan Tuhan juga berkati anak-anaknya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang dialami oleh Ibu Jayen, kiranya tangan Tuhan sendiri yang bekerja, menopang dan menguatkan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.